Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Romli Suntas dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Dalam video kali ini saya akan mereview salah satu film yang sangat menarik dari sudut pandang psikologi umum, yaitu film Joker tahun 2019 karya sutradara Todd Phillips dengan aktor utama Joaquin Phoenix. Film ini tidak hanya bercerita tentang penjahat dari dunia DC komik, tetapi juga menggambarkan kondisi mental manusia yang rapuh, tekanan sosial, dan kegagalan empati dalam masyarakat modern. Film ini membuat kita bertanya, bagaimana seorang yang awalnya baik bisa berubah menjadi simbol kekacauan. Identitas film, judul Joker, disutradarai oleh Todd Phillips, penulis Scott Silver dan Todd Phillips, pemeran utama Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz. Produksi dari Warner Bros Pictures tahun 2019. Durasi 122 menit. Genre drama psikologis thriller sosial. Rating untuk dewasa. Film ini memenangkan banyak penghargaan termasuk Oscar 2020 untuk aktor terbaik oleh Joaquin Phoenix dan musik terbaik oleh Hildur Guðnadóttir. Selanjutnya adalah sinopsis film. Film Joker berlatar di kota Gotham pada tahun 1981. Tokoh utamanya, Arthur Fleck, adalah seorang pria yang bekerja sebagai badut jalanan dan bermimpi menjadi komedian stand up. Namun, kehidupannya dipenuhi penderitaan. Ia menderita gangguan mental yang membuatnya tertawa tanpa sebab saat merasa tertekan. Ia dirundung oleh rekan kerja dan orang asing. Ibunya sakit mental dan menuntut perhatian terus-menerus. Pemerintah menghentikan program konselingnya. Dari serangkaian tekanan ini, Arthur kehilangan kendali atas realitas. Perlahan ia berubah dari korban menjadi pelaku kekerasan, hingga akhirnya menjelma menjadi sosok Joker, simbol pemberontakan dan kegilaan masyarakat Gotham. Tema utama film ini adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan mental individu. Analisis karakter dan perkembangan watak. Arthur Fleck merupakan potret nyata dari seorang yang mengalami depresi kronis, terutama masa kecil dan gangguan kepribadian. Ia pernah disiksa secara fisik saat kecil, diabaikan oleh masyarakat, dan tak pernah mendapat kasih sayang yang stabil. Dalam perspektif psikologi umum, perilaku Arthur dapat dijelaskan dengan gangguan afektif atau mood disorder. Ia mengalami perubahan suasana hati ekstrim dan tawa yang tak terkendali. Lalu ada psikosis. Ia sering mengalami delusi dan halusinasi, seperti mengira tetangganya mencintainya. Lalu yang ketiga ada gangguan identitas. Pada akhirnya, ia kehilangan jati diri dan menciptakan identitas baru sebagai Joker. Transformasinya menggambarkan teori behaviorisme Albert Bandura, bahwa perilaku seseorang banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman sosial. Arthur bukan dilahirkan jahat, tapi ia dibentuk oleh situasi yang penuh kekerasan dan penolakan. Selanjutnya ada gaya sinematografi dan teknik penyutradaraan. Todd Phillips menggunakan gaya sinematografi realistis dan simbolik. Warna film yang didominasi abu-abu menggambarkan kesepian dan tekanan batin. Musik yang muram memperkuat suasana depresif. Lalu pengambilan gambar close up yang sering
menyoroti ekspresi wajah Arthur, membuat penonton ikut merasakan sakit yang ia rasakan. Satu adegan ikonik adalah tarian Joker di tangga yang menandai perubahan total kepribadiannya. Tangga yang awalnya ia naiki dengan lesu, kini menjadi simbol kebebasan dari tekanan batin, meskipun dalam bentuk kekacauan. Selanjutnya ada tema dan pesan moral. Film ini membawa pesan mendalam tentang stigma terhadap gangguan jiwa. Arthur sebenarnya tidak berbahaya sampai ia diabaikan dan dihina oleh masyarakat. Pesan dari film ini, setiap manusia membutuhkan empati dan pengakuan. Tanpa itu, seorang bisa kehilangan kemanusiaannya. Film ini juga mengangkat isu kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan ketiadaan sistem dukungan kesehatan mental. Semua ini relevan dengan kondisi masyarakat modern saat ini. Teori psikologi yang relevan. Yang pertama, teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar seperti id, ego, dan superego. Arthur dikuasai oleh id atau dorongan emosional dan agresif, karena superego atau moral dan ego rasional tidak berkembang sehat akibat trauma masa kecil. Lalu yang kedua ada teori humanistik Carl Rogers. Rogers menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard. Arthur tidak pernah merasakannya, bahkan dari ibunya sendiri. Akibatnya, ia gagal mengembangkan self-concept yang positif. Yang ketiga ada teori kebutuhan Abraham Maslow. Arthur hidup di level terendah piramida Maslow, kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Ia tidak pernah sampai pada kebutuhan sosial dan aktualisasi diri, sehingga ia mencari validasi melalui kekerasan. Lalu yang keempat ada teori sosial kognitif Bandura. Perilaku agresif Arthur adalah hasil belajar dari lingkungan yang penuh kekerasan. Contoh klasik dari observational learning. Selanjutnya ada kutipan Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan jiwa, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu harus menghargai kehidupan, baik milik sendiri ataupun milik orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan pentingnya pengendalian emosi, inti dari kesehatan mental dan kecerdasan emosional. Selanjutnya ada kritik dan keunggulan film. Keunggulan: acting Joaquin Phoenix yang luar biasa realistis. Lalu visual dan musik mendukung suasana psikologis karakter, cerita yang menyentuh isu sosial dan kesehatan mental secara mendalam. Lalu dari segi kritik, ada beberapa adegan terlalu brutal untuk sebagian penonton. Tidak semua orang mampu memahami pesan psikologisnya. Bisa disalahartikan sebagai glorifikasi kekerasan. Selanjutnya ada kesan pribadi dan rekomendasi. Menurut saya, Joker adalah film yang membuka mata dan menggugah empati. Film ini mengajarkan bahwa setiap tindakan seorang memiliki latar belakang psikologis yang dalam. Ia mengingatkan kita agar tidak mudah menghakimi, tetapi mencoba memahami. Film ini direkomendasikan untuk mahasiswa, terutama jurusan psikologis, konseling, dan sosiologis.
Lalu untuk pemerhati sosial, juga untuk guru BK atau konselor, dan siapapun yang ingin memahami kompleksitas kejiwaan manusia. Yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, Joker bukan hanya film tentang kejahatan, tapi cermin masyarakat yang kehilangan empatinya. Melalui kacamata psikologi umum, kita belajar bahwa gangguan mental bukan aib, melainkan sesuatu yang harus dipahami dan ditangani dengan kasih dan empati. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa, peduli pada kesehatan mental berarti peduli pada kemanusiaan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.